Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Apa kabar sahabat-sahabat pada kesempatan kali ini? Semoga sahabat-sahabat semua senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada diskusi kita hari ini, mari kita mulai dengan sebuah perumpamaan. Misalnya, kita berprofesi sebagai seorang pelukis. Lalu di hadapan kita ada sebuah kanvas yang sangat besar yang disebut dengan kanvas peradaban. Lalu di sekitar kita ada bermacam-macam warna yang sangat indah. Pertanyaannya, kira-kira karya apa yang akan kita hasilkan dari kanvas tersebut, dari warna-warna tersebut? Bisa jadi sebagian dari kita akan terjebak dalam rasa ragu, rasa takut, karena belum cukup memiliki keberanian untuk menggoreskan warna-warna tersebut di atas kanvas. Mereka justru lebih fokus pada mencampur-campurkan warna tanpa pernah mau bertindak nyata. Ada pertanyaan lagi, kira-kira karya apa yang akan lahir dari keraguan-raguan? Tentu jawabannya sederhana, tidak akan pernah ada karya yang lahir. Apabila kita paralelkan metafora tersebut dengan diri kita masing-masing, dengan versi terbaik dari diri kita. Misalnya saya ingin menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen. Kira-kira apakah bisa menjadi dosen yang berkualitas, menjadi guru yang memiliki integritas hanya dengan belajar di lingkungan kampus saja, hanya menjadikan ilmu sebagai konsumsi pribadi belaka? Atau mungkin ada hal lain yang dapat dilakukan sehingga ilmu tersebut dapat memberikan seluas-luas manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu sahabat, untuk menggapai versi terbaik dalam diri, yaitu menjadi seorang mengajar, maka ada 5 pilar yang dapat kita pelajari, kemudian kita latihkan dan kita praktekkan. Sumber dari ke-5 pilar ini berasal dari karya buku dosen kami, Buya Zulhendra. Kami ucapkan terima kasih kepada Buya atas karya buku yang menginspirasi. Adapun pilar pertama adalah berkaitan dengan etos. Apa itu etos? Etos adalah upaya untuk membangun kepercayaan di hadapan audiens. Bisa jadi ada orang yang demikian mahir dalam retorika, demikian mahir menguasai materi, tapi saat apa yang dikatakannya tidak selaras dengan perbuatannya, maka hal itu belum dapat membangun kepercayaan di depan publik. Di sini artinya, maka harus ada kesatuan antara yang dipikirkan, yang dibicarakan, kemudian yang dikatakan. Harus ada kesatuan antara yang dikatakan dengan yang diperbuat. Itu yang menjadi hal yang terpenting. Kedua adalah kemampuan untuk membangun narasi. Kemampuan membangun narasi kemudian menjadi satu elemen yang harus kita terus latih, harus kita pelajari, dan terus kita praktekkan. Karena bagi para siswa atau para audiens, tak cukup ternyata hanya diberikan
angka-angka dan data-data statistik belaka. Mereka membutuhkan pendekatan lain yang dapat menggerakkan hati, yaitu bagaimana mereka dapat memahami hal-hal yang diajarkan, kemudian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kemampuan membangun narasi, salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar dipahami, kemudian dapat mudah dipahami oleh para audiens. Kemampuan melakukan simplifikasi atas pelajaran-pelajaran yang rumit menjadi bagian penting dalam membangun narasi. Yang ketiga adalah teknik. Berbicara tentang teknik, maka kita berbicara tentang praktek langsung di lapangan. Tanpa latihan, tentu kemampuan kita tidak pernah terasah. Pernahkah sahabat menyaksikan atau menyimak suatu pemaparan yang sebetulnya materinya menarik, disampaikan oleh orang yang berilmu, tapi rasa-rasanya kok belum menarik atau menggugah perasaan sahabat-sahabat untuk terus menyimak? Bisa jadi pada saat itu sahabat memutuskan untuk meninggalkan ruangan kelas atau keluar Zoom misalnya. Bisa jadi hal itu karena kemampuan dalam menguasai teknik yang belum maksimal. Kalau kita bicara teknik tentu ada macam-macam. Ada volume, ada jeda, kemudian ada juga misalnya mengatur nafas, lalu bagaimana kita menunjukkan gestur di hadapan audiens dan lain sebagainya. Karena sahabat, kita coba latihkan teknik dalam public speaking ini secara berulang-ulang sebagai bentuk ikhtiar belajar kita. Karena prinsipnya adalah saat kita menyiapkan yang terbaik untuk audiens, baik itu dari segi materi, dari segi penampilan atau teknik, secara tidak langsung kita menyampaikan pesan bahwa kita hadir sebagai bentuk penghormatan kepada audiens yang telah sama-sama hadir di dalam kelas. Pilar keempat adalah memahami karakteristik mad'u. Mad'u di sini tentu beragam. Mereka datang dari bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam pendidikan, bermacam-macam suku, ras, adat, dan lain sebagainya. Kemampuan memahami mad'u adalah bentuk untuk memberikan jawaban atas keresahan yang selama ini mengganggu mereka. Kita hadir bukan sebagai figur yang ingin tampil atau dianggap sebagai orang paling pintar. Kita hadir untuk menjadi bagian sebagai pemberi solusi atas jawaban-jawaban mereka yang selama ini belum terjawab. Lalu yang kelima sahabat-sahabat, yaitu bagaimana kita menguasai teknologi. Karena realitasnya sekarang ruang kelas tak lagi dibatasi oleh tembok-tembok gedung yang tinggi dan tebal. Ruang kelas telah melampaui ruang dan waktu. Siswa dapat hadir dari mana saja. Mereka bisa saja hadir di kelas atau hadir pula di rumah masing-masing untuk menyampaikan ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka, lalu menyimak materi yang kita sampaikan. Karena itu amat penting untuk kita menguasai teknologi dan perkembangannya. Dalam hal ini, menguasai teknologi bukan berarti harus terjebak pada perlombaan algoritma. Tidak terjebak untuk mendapatkan views dan like terbanyak. Tapi dengannya kita coba manfaatkan bagaimana algoritma tersebut bisa berperan untuk
menyebarkan seluas-luasnya ilmu dan kebaikan. Sahabat, masing-masing kita memiliki versi terbaik sendiri-sendiri. Bisa jadi di antara sahabat-sahabat ada yang memiliki versi terbaik sama dengan saya untuk menjadi seorang pengajar, untuk menjadi seorang dosen misalnya. Bila hal itu terjadi, maka diskusi ini akan saya tutup dengan satu pertanyaan yang bisa dijawab cukup dalam hati. Pertanyaannya seperti ini. Bila hari ini adalah hari terakhir di mana kita ditakdirkan untuk mengajar, lantas tidak ada kesempatan lain atau hari esok di mana kita dapat mengajar, kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada para siswa, kepada para mahasiswa, kepada audiens? Lalu, apakah pesan tersebut sudah benar-benar kita internalisasikan dalam diri sendiri? Jawabannya ada pada diri sahabat masing-masing. Sahabat-sahabat, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dalam materi ini dan saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Baik itu berdiskusi langsung di kelas atau mungkin sahabat-sahabat dapat menghubungi melalui media sosial. Akhirul kalam, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga kita menjadi salah satunya. Demikian, saya Suguh Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.